Kamu pernah ngerasain nyeri di siku yang makin lama makin ganggu? Awalnya cuma pegal kecil, tapi lama-lama nyetrum setiap kali angkat barang, bahkan buat nyisir rambut pun sakit? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang ngalamin hal ini tanpa sadar kalau itu bukan cuma pegal biasa, tapi tanda awal radang sendi atau peradangan jaringan di sekitar siku. Dan yang lebih mengejutkan, penyebabnya nggak selalu karena olahraga berat. Kadang cuma karena gerakan kecil berulang, kayak mengetik, mengangkat galon, atau bahkan menahan posisi tangan terlalu lama. Aku pernah lihat seorang bapak di usia sekitar 50 tahun yang datang dengan keluhan begini. Katanya, dulu saya pikir ini cuma urat ketarik. Tapi setelah dicek, ternyata peradangannya udah lumayan parah. Otot di sekitar sikunya kaku, nyeri menjalar sampai ke lengan bawah, dan dia bahkan nggak bisa genggam gelas dengan kuat. Bayangin rasa frustrasinya, kerja terganggu, aktivitas kecil pun terasa nyiksa. Nah, di momen seperti ini, banyak orang buru-buru cari obat kimia untuk redain nyeri. Tapi ada cara yang lebih lembut, lebih alami, dan ternyata bisa bantu pulihkan jaringan dari dalam. Hari ini aku mau cerita 3 ramuan herbal yang sering diremehkan, tapi punya kekuatan luar biasa buat bantu redain nyeri siku dan mempercepat regenerasi jaringan otot serta sendi. Yang pertama, daun beluntas dan minyak kelapa murni. Daun beluntas ini biasanya tumbuh liar di pekarangan, padahal dia punya kandungan antiinflamasi alami. Caranya gampang, cukup ambil segram daun beluntas segar, remas halus, lalu campur dengan 2 sendok makan minyak kelapa murni yang sedikit dihangatkan. Pijat lembut di area siku selama 10 menit sebelum tidur. Rasa hangat dari minyak akan bantu lancarkan peredaran darah. Sementara zat aktif dalam beluntas menenangkan peradangan dan otot yang kaku. Ramuan kedua ini agak unik, kulit batang kayu manis dan bawang putih tunggal. Kombinasi ini terdengar aneh, tapi justru disitulah rahasianya. Kayu manis mengandung cinnamaldehyde, senyawa yang bisa bantu redakan nyeri sendi dan tingkatkan sirkulasi darah. Sementara bawang putih tunggal, yang lebih kecil tapi aromanya kuat, punya efek analgesik alami. Caranya, rebus sepotong kecil kulit batang kayu manis dan 2 siung bawang putih tunggal dalam segelas air selama 15 menit. Minum air rebusannya saat masih hangat setiap pagi selama 7 hari. Efeknya terasa dari dalam, nyeri berkurang, pergerakan tangan jadi lebih ringan. Ramuan ketiga adalah salah satu rahasia lama yang mulai jarang dipakai, rimpang banggel dan madu hutan. Banggel ini sering disangka jahe, tapi aromanya lebih tajam dan sifatnya lebih panas. Dia bekerja luar biasa untuk meluruhkan asam urat dan membantu regenerasi jaringan sendi. Caranya, parut 1 ruas banggel segar, campur dengan 1 sendok makan madu hutan, lalu oleskan pada siku yang nyeri. Diamkan 20 menit sebelum dibilas dengan air hangat. Lakukan ini 3 kali seminggu. Banyak orang yang mencoba kombinasi ini bilang nyerinya mulai mereda bahkan setelah pemakaian pertama. Tapi tentu saja semua proses penyembuhan butuh waktu. Yang penting, jangan abaikan sinyal tubuh. Kalau kamu sering ngerasa nyeri siku tiap kali menekuk tangan, atau terasa seperti ada tekanan di tulang saat mengangkat barang, jangan tunggu sampai makin parah. Mulai rawat dari sekarang, perbaiki pola gerak, hindari beban berat berlebihan, dan bantu tubuhmu pulih dengan ramuan alami yang aman buat jangka panjang. Dan ingat, nyeri itu bukan cuma tanda kelemahan. Kadang itu adalah cara tubuh ngomong ke kita, "Hey, aku butuh istirahat." Jadi dengarkan tubuhmu. Karena dengan perhatian kecil setiap hari, kamu bisa mencegah hal besar di masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke orang yang kamu sayang, dan subscribe biar nggak ketinggalan ramuan alami berikutnya. Tubuh kita luar biasa, asal kita tahu cara menolongnya dengan lembut dan alami. Disclaimer, video ini untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan pengganti diagnosis atau pengobatan medis profesional. Selalu konsultasikan dengan dokter atau herbalis terpercaya sebelum mencoba pengobatan baru.